Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Hauri Muslim dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester 2 di matkul Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Anik Sri Wahyuningsih dengan nomor induk mahasiswa saya sendiri 3922050031. Oke, next, check it out. Pengertian dan komponen-komponen sistem basis data. Basis data, pengertian komponen dan sistem basis data atau disebut database. Pengertiannya sendiri terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dalam bentuk file, table, atau arsip yang paling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Next. Komponen-komponen sistem basis data. Yang pertama, ada perangkat keras, yang kedua sistem operasi, dan yang ketiga basis data, yang keempat database management system atau DBMS, yang kelima pemakai atau user, dan yang terakhir aplikasi atau perangkat lain. Di antara itu semua memiliki definisi-definisi tersendiri. Yang pertama, perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder, dan perangkat komunikasi jaringan. Dan yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Dan yang ketiga, komponen. Yang ketiga, basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Dan yang keempat, database management system atau DBMS. DBMS atau database management system ialah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengamanan data, konsistensi data, dan penggunaan data bersama. Dan yang kelima, pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum, end user, dan user khusus atau specialist user. Dan yang terakhir, aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakaian basis data dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, perubahan, atau pengambilan data yang dalam pemakaian program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Dan selanjutnya, bahasa basis data atau database language. Yang pertama, data definition language. Data definition language adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Dan yang kedua ada data manipulation language. Data manipulation language berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Ini biasa disebut dengan bahasa query sebab
biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari basis data tersebut. Lanjut. Di sini ada fungsi dan tujuan basis data. Ketersediaan atau availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Ya, ini adalah fungsi penting dari basis data yang meskipun tidak terletak dalam satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk, akan tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematik, informasi tersebut mudah untuk didapatkan. Dan yang kedua, ada mudah dan cepat atau speed. Selanjutnya, fungsi dari basis data ini adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudah mengaksesnya saat sedang membutuhkan. Tidak perlu tunggu nanti, apalagi harus mengalokasikan waktu tertentu untuk memanggilnya. Dan yang ketiga, ada kelengkapan atau completeness, yaitu basis data harus menyimpan data yang lengkap yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Meski kata lengkap yang dipakai di sini sifatnya relatif, namun setidaknya data tersebut memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Sebut saja file-file data yang tersedia. Dan yang keempat, accuracy dan security. Fungsi database selanjutnya adalah untuk accuracy atau keakuratan. Jadi agar kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin, Anda bisa lakukan pengorganisasian file-file database dengan baik untuk menghindari kesalahan pada proses data entry dan juga dalam proses penyimpanan atau data store. Selain itu, fungsi database adalah untuk security atau keamanan. Ada fasilitas pengamanan data yang menyediakan sistem basis data yang baik sehingga data bisa dimodifikasi, diakses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak mendapat hak untuk melakukannya. Dan yang terakhir ada storage efficiency. Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari basis data tersebut. Pengkodean dan juga relasi data bermanfaat untuk menghemat spasi penyimpanan dalam basis data. Next, selanjutnya ada ternyata udah selesai. Thank you very much. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari perkataan saya pribadi. Nun wal qalam memisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.